warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Asrofah Mutakin, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sarang, mengapresiasikan sebesar-besarnya kepada tim penggerak PKK Kecamatan Sarang yang selama ini telah melaksanakan latihan lomba simulasi untuk tingkat Kabupaten Rembang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarang untuk Rembang. Oke, simulasi pola asuh untuk anak dan remaja agar anak sehat dan mandiri, berguna bagi nusa dan bangsa. Stunting, jangan narkoba, no, disabilitas, luas saya. Sama-sama bergembira. Mari kita bersama bermain simulasi pola asuh untuk anak dan remaja. Mari kita bermain bersama. Ayo kita selalu membiasakan mendidik anak penuh kasih sayang. Kita simulasi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum permainan simulasi pola asuh anak dan remaja, kami akan memperkenalkan dulu beberannya. Ini sudah siap? Siap. Ini adalah kartu materi, sudah siap ya? Siap. Yang ini adalah kartu jawab, sudah siap? Siap. Ini adalah kartu pesan, sudah siap? Ini adalah kartu sanksi. Yang berikutnya adalah kancing. Yang terakhir adalah buku notulen. Marilah kita buka bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya.
ini adalah memuat masalah-masalah yang ada di pola asuh anak dan remaja. Yang kedua, kartu jawaban ini adalah sebagai kunci jawaban yang nanti akan diterangkan oleh narasumber. Yang ketiga adalah kartu pesan. Apabila nanti pemain mendapat pesan, langsung dibacakan dengan jelas, tidak perlu didiskusikan. Yang selanjutnya kartu sanksi. Apabila nanti pemain mendapat kolom di sanksi, langsung pemain tersebut melaksanakan tugasnya atau kita bersama-sama. Dan ini adalah kartu pocong nanti untuk penentu langkahnya. Dan ini adalah tanda peserta. Yang ini adalah kancing baju ini nanti untuk penentu langkah. Untuk penentu langkah para pemain. Yang terakhir adalah buku notulen. Ini nanti sebagai catatan dari sekretaris. Demikian akan saya perkenalkan. Saya sebagai fasilitator, nama saya Ibu Bartilah. Sebelah kiri saya Ibu Mikna sebagai narasumber. sebelum pemain yang keempat. Saya Putri Natini, pemain nomor 4. Kita sepakati bersama kita menggunakan waktu pemutaran. Waktu bagus. Kita tetap semangat. Ya, mari kita kocok-kocok bersama. 1, 2, 3. Ya, ini nomor 1 silahkan ambil. Dapat nomor 5. Mari kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Mendapat materi nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan untuk pemain nomor 1 dibaca. Apa yang dilakukan ibu dalam merawat bayi dalam kandungan? Saya ulang ya ibu-ibu. Apa yang dilakukan ibu dalam merawat bayi dalam kandungan? Untuk pemain nomor 1 silahkan menjawab. Yang dilakukan ibu dalam merawat bayi dalam kandungan, yang pertama, ibu selalu mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin, olahraga ringan, dan menghilangkan kebiasaan buruk seperti minum alkohol atau merokok. Terima kasih. Ya, siapa yang mau menanggapi, menyangkal? Iya, pemain nomor 4 silakan. Harus memeriksakan kandungannya secara rutin 4 kali dari masa kehamilan. Cukup tidur untuk menghindari stres. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi atau menyangkal? Nomor 2 akan menambah dari pemain nomor 1 dan nomor 4. Menurut pendapat saya, merawat bayi dalam kandungan juga perlu pendidikan, yaitu dengan cara kita menstimulus anak dalam kandungan dengan cara pendidikan prenatal, yaitu pendidikan anak sebelum lahir. Dengan cara kita mengalus-alus bayi kita dalam kandungan, memperdengarkan alat musik klasikal, yaitu dengan cara membacakan ayat suci Al-Quran dan diperdengarkan sholawat, supaya anak kita dalam kandungan menjadi anak yang sehat dan menjadi anak yang kuat. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Iya, mau ada yang menanggapi lagi? Saya mau menanggapi, saya tidak bisa karena saya wanita karir, saya harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi waktu untuk istirahat saya itu tidak ada. Bagaimana? Ini ya, apapun wanita karir, kita sebagai ibu, kita harus tetap menjaga kandungan kita, kandungan anak bayi kita dalam kandungan, supaya nanti menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat, tidak stunting, Bu. Itu menurut saya. Ya sudah, sebaiknya kita berikan saja kepada Ibu narasumber. Silakan Ibu narasumber untuk menjelaskan. Dalam merawat anak dalam kandungan, kita sebagai orang tua, kita ketahui bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus kita rawat dan kita bina semenjak bayi dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Kita ingat 1000 hari kehidupan pertama, KPH. Ibu yang sedang hamil harus tetap makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat
istirahat yang cukup, dan memberikan stimulan pada bayi dalam kandungan berupa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan sholawat Nabi, kemudian diperdengarkan musik-musik yang klasik. Dan sebagai ibu karir seharusnya tetap menjaga istirahat yang cukup agar nanti bayi lahir sehat dan ibu juga sehat, kita menghindari dari stunting. Begitu Bunda-bunda. Ya, terima kasih Ibu narasumber. Mari kita lanjutkan lagi untuk pemain yang nomor 2. Kita potong dulu ya. 1, 2, 3. Silahkan ambil untuk pemain nomor 2. Iya. Dapat nomor 4. Nomor 4, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Dapat apa? Materi nomor 9. 1, 2, materi nomor 9. Ini Bunda. Materi nomor 9. Saya akan bacakan. Orang tua yang berkarakter akan membentuk anak-anaknya berkarakter pula. Bagaimana mengembangkan karakter pada anak? Monggo Bu Fasri. Ya, kita perjelas. Orang tua yang berkarakter akan membentuk anak-anaknya berkarakter pula. Bagaimana mengembangkan karakter pada anak? Silahkan menjawab untuk pemain nomor 2. Saya pemain nomor 2 akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara mengembangkan karakter pada anak. Memang pendidikan karakter itu sangat penting bagi anak kita. Apalagi sebaiknya kita mendidik anak karakter itu pada anak-anak usia dini, yaitu masa di mana golden age itu berkembang. Jadi nanti bisa dibawa nanti pada waktu dewasa. Sebaiknya kita membentuk atau mengembangkan karakter dengan cara apa? Dengan cara kita anak-anak disuruh untuk mengantri, karena antri itu bisa untuk anak bisa menghargai hak orang lain dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan anak apabila salah bisa mengucapkan maaf, dan bisa bila diberikan sesuatu bisa mengucapkan terima kasih. Itu untuk pendapat saya. Iya, tadi dalam mendidik anak berkarakter harus antri, harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, silakan siapa yang mau menanggapi atau akan menyangkal dari pemain nomor 1? Silakan. Saya pemain 1 ingin menambah, sebagai orang tua untuk mengembangkan karakter pada anak, orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya atau menjadi panutan. Misalkan pada waktu sholat kita tidak hanya menyuruh anak untuk sholat, tapi kita juga harus bersama-sama sholat berjamaah. Yang kedua, misalkan kita menyuruh anak kita belajar, kita sebagai orang tua jangan enak-enakan nonton TV, tapi TV kita matikan dan kita mendampingi anak untuk belajar. Terima kasih. Demikian, masih ada yang mau menguatkan atau menyangkal dari pemain nomor 4? Oh iya, silakan dari pemain nomor 4. Kalau saya tidak, karena anak sejak kecil sudah kita asuh dan sudah kita beri pendidikan yang baik, serta kita beri bekal pendidikan agama, biar nanti dewasa dia tahu akan menentukan baik dan buruknya. Ya. Sudah, ayo siapa yang mau di samping dari pemain nomor 4 karena masa bayinya sudah dibekali, untuk dewasanya sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Ayo siapa yang mau menanggapi lagi atau menyangkal? Oh, saya ingin menambah, lingkungan itu berperan penting untuk anak-anak. Jadi pendidikan karakter di keluarga itu juga berdampak untuk anak-anak ketika mereka di lingkungannya itu kondisinya tidak baik. Jadi sebagai orang tua kita juga harus mengawasi anak-anak di lingkungan tinggalnya, dengan siapa mereka bergaul, terus dengan siapa mereka berinteraksi, karena lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi anak-anak menjadi buruk. Contohnya ketika anak-anak yang di lingkungan lain pakai narkoba, pakai minuman keras, itu anak-anak takutnya anak-anak kita terseret ke lingkungan tersebut. Maka untuk kita sebagai orang tua, lingkungan juga sangat berperan penting, dan kita harus selalu mengawasi anak-anak di
kasih juga ya. Tadi dari pemain nomor 3 sudah menyebutkan bahwa di keluarga itu harus ada pendidikan. Di sini tidak hanya di keluarga, menambah dengan lingkungan. Lebih baiknya kita serahkan saja kepada ibu narasumber untuk menjelaskan. Monggo ibu narasumber, silakan. Bunda-bunda yang cantik, orang tua yang berkarakter akan mendidik anak berkarakter pula. Bagaimana cara mengembangkan karakter anak? Sebagai orang tua, mendidik anak usia balita, remaja, dewasa itu berbeda cara mendidiknya. Dan sebagai orang tua harus membekali mendidik moral agama, kemudian etika, dan selalu mengawasi kemana anak kita pergi dan dengan siapa anak kita bergaul. Sebagai orang tua juga harus memberikan contoh teladan yang baik, memberi contoh yang baik agar anak kita menjadi anak yang baik pula. Begitu bunda-bunda. Ya, terima kasih Bu narasumber. Mari kita lanjutkan lagi untuk pemain nomor 3. Kita kocok bersama-sama ya Bun ya. Masih tetap semangat. Semangat. 1, 2, 3. Ya, silakan ambil bunda nomor 3. Dapat nomor 6. dapat nomor 6. Kita hitung dari sini mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sanksi. Ya. Dari pemain nomor 3 mendapatkan sanksi. Silahkan ambil. Ya, dibaca sanksinya. Oh, saya bacakan sanksinya. Menyanyikan lagu Murid yang Budiman. Kita menyanyi bersama ya. Tadi sudah disepakati menyanyi bersama. 1, 2, 3. Oh, ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai kau nanti. Selamat belajar tak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu berkata. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Langsung saja ya Bun ya. Kita lanjutkan lagi untuk pemain nomor 4. Kita kocok-kocok ayo. 1, 2, 3. Iya. Ambil Bu. Pemain nomor 4 dapat Nomor 2. Ayo kita jalankan. 1, 2. Ternyata dapat materi nomor 17. Saya carikan dulu nomor 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini Bunda silahkan dibaca. Pada anak usia 12 tahun sudah mulai paham tentang interaksi antara lawan jenis dan antara beberapa dari anak-anak yang sudah mulai pacaran. Bagaimana penjagaan atau kontrol orang tua kepada anaknya? Kita ulang lagi biar semuanya lebih jelas. Pada anak usia 12 tahun sudah mulai paham tentang interaksi antara lawan jenis. Dan ada beberapa dari anak-anak yang sudah mulai pacaran. Bagaimana panjenengan atau kontrol orang tua kepada anaknya? Untuk pemain nomor 4 silahkan dijawab. Saya akan menjawabnya. Sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain dan orang lain juga tidak boleh menyentuh tubuh kita. Tidak boleh memaksa dan harus kita hormati orang lain. Ya, tadi dari pemain 4 tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh menyentuh orang lain, anggota tubuhnya, tidak menyentuh dirinya, jangan sampai disentuh orang lain. Ada yang mau menanggapi atau mau menguatkan pendapatnya dari pemain nomor 4? Silakan.
Saya pemain nomor 1 ingin menambah. Selain mengontrol sebagai orang tua, kita juga harus melakukan pendekatan. Pendekatan orang tua itu harus dengan cara lembut. Karena apa? Dengan kekerasan, anak semakin membangkang dan melakukan hal-hal yang dilarang. Terima kasih. Ada yang mau menambah lagi atau misalkan dari pemain nomor 2? Silakan Ibu. Saya akan menambahkan juga ya. Sebagai orang tua, sebaiknya kita mendidik anak di rumah itu dengan cara ya. Kita sebagai teman, sebagai teman yang baik bagi anak kita ajak ngobrol anak dalam rumah. Karena apa? Supaya nanti anak pada dapat masalah tidak lari pada orang lain. Karena pada masa-masa itu anak akan mencari jati dirinya. Supaya nanti kita bisa mengontrol, apalagi zaman sekarang, zaman gadget, anak lebih suka, lebih asik dengan main HP, lebih suka menyendiri, dan lebih apa? Itu anak lebih mencari-cari situs yang dipenasari anak. Kita sebagai orang tua tetap kita memantau anak dalam apa permainan dalam HP itu. Iya, Terima kasih Bu. Iya, tadi dari Ibu pemain nomor 2 sudah banyak panjang lebar menerangkan. Coba disentuh. Tadi ada yang anak pacaran, apa yang Anda lakukan sebagai orang tua? Silakan mau menanggapi atau menambahi. Ya, silakan. Saya juga mau nambahi, pendidikan seks itu sangat penting diberikan kepada anak-anak. Mungkin di masyarakat kita pendidikan seks itu dibilang tabu. Banyak yang bilang pendidikan seks itu sangat tabu. Tapi sebetulnya pendidikan seks itu sangat berguna untuk anak-anak kita, apalagi yang sudah remaja. Karena mereka tidak hanya mendapat pendidikan hanya kebutuhan seks saja, tapi semuanya, alat reproduksi, terus nanti setelah dia melakukan sesuatu yang melanggar, dan itu akan mempengaruhi anak-anak. Makanya pendidikan seks itu sangat berguna untuk anak-anak, biar mereka tahu ketika mereka melakukan tindakan yang tidak baik, itu mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ini ya Bu ya, Iya. menurut pendapat saya ya Bu ya, untuk menurut pandangan umum itu kan pendidikan seks itu sangat tabu. Karena apa? Menurut saya sendiri, tentang hubungan seks itu adalah hubungan intim, yaitu hubungan suami istri. Karena kok tidak layak ya Bu ya, untuk anak kecil atau dewasa itu diberikan pendidikan seks. Menurut saya. Ya, bagaimana kata Bu Kari dari pemain nomor 3 bahwa harus anak itu diberi tentang pendidikan seks. Tapi dari pemain nomor 2, karena pendidikan seks itu adalah hanya suami istri, dan lebih baiknya mari kita tanya kepada ibu narasumber alangkah baiknya, semoga untuk menjelaskan masalah ini Ibu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan dipaham ya, karena saya kira budak-budak ini pasti punya anak usia lebih dari 12 tahun. Usia 12 tahun sudah mengenal interaksi lawan jenis, bahkan ada yang sudah mulai pacaran. Bagaimana kontrol orang tua terhadap anak tersebut? Sebagai orang tua harus mengenalkan mana bagian tubuh yang sensitif yang tidak boleh disentuh orang lain, yaitu bagian bibir, bagian payudara, bagian kemaluan, dan sekitar pantat dan paha. Nah, bagian tubuh yang bisa disentuh adalah kepala, tangan, dan kaki. Adanya nih ibu-ibu, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, dan selanjutnya. Dan ibu-ibu harus memberikan pengertian kepada anak-anaknya bagaimana anak ibu bisa menghargai orang lain, dan jangan suka memaksa orang lain. Dan ibu-ibu harus sebagai orang tua harus memberikan didikan secara halus, jangan kasar. Kalau anak kita semakin kita didik dengan kasar, nanti anak-anak kita akan selalu membangkang atau melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Begitu Bunda-bunda. Terima kasih Bu narasumber. Ayo kita tetap semangat. Semangat. Kita lanjutkan lagi.
nomor 1 dengan jelas. Baik, saya bacakan pesannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Terima kasih. Dari pemain nomor 1 mendapat pesan sudah dibacakan dengan jelas ya Bu ya, karena waktunya sudah cukup dan akan dibacakan kesimpulan dari Ibu penulis, silakan. Kesimpulan permainan simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 bertempat di Pendopo, Kecamatan Sarang. Pemain 1 mendapat materi nomor 5 dengan pertanyaan, apa yang dilakukan ibu dalam merawat bayi dalam kandungan? Jawabannya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, olahraga ringan, menghindari minuman yang mengandung alkohol, memeriksakan kehamilan secara rutin, tidur yang cukup, dan menghindari stres. Pemain selanjutnya mendapat materi nomor 19 yaitu kartu pesan. Pesannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dibacakan oleh pemain 1. Demikian kesimpulan-kesimpulan dari permainan simulasi pola asuh anak dan remaja ini. Sekian dan terima kasih. Ibu-ibu, baiklah kita tutup bersama permainan simulasi pola asuh anak dan remaja ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai.